Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sucinda Sari dari kelas MJ102. Di sini saya akan membahas mengenai materi kenaikan harga bahan pokok. Di bulan Februari, beras hingga daging mengalami kenaikan. Diliput dari kompas.com 18 Februari 2025. Untuk mata kuliah Ekonomi Mikro, dosen pengampun Bapak Joko Suharyanto. Jadi di sini saya akan membahas mengenai kenaikan harga bahan pokok di bulan Februari. Beras hingga daging mengalami kenaikan. Diliput dari kompas.com 18 Februari 2025. Menurut berita tersebut, harga sejumlah bahan pokok mengalami kenaikan secara nasional pada 18 Februari 2025. Komoditas seperti beras, bawang, daging ayam, daging sapi, telur ayam, dan gula mengalami kenaikan dibanding hari sebelumnya. Data dari panel harga pangan Badan Pangan Nasional Bappenas mencatat kenaikan harga pada berbagai jenis beras termasuk premium, medium, dan stabilitas pasokan dan harga pangan (SPHP). Harga cabai merah dan cabai rawit juga naik, sementara cabai merah keriting mengalami penurunan. Menteri Pertanian mengungkapkan bahwa produksi beras pada kuartal pertama 2025 mengalami lonjakan signifikan, di mana BPS mengumumkan bahwa hingga Maret total produksi beras mencapai 80 juta ton dan diperkirakan April mencapai 13-14 juta ton. Dengan surplus yang cukup besar, Bapak Presiden menginstruksikan percepatan penyerapan gabah oleh Bulog agar harga di tingkat petani tetap stabil. Jadi, sekarang ini, posisi hari ini, average harga seluruh Indonesia itu di bawah HPP. Kemudian kurang lebih 30% di atas HPP, ujar Menteri Pertanian. Guna mengatasi kondisi tersebut, pemerintah telah mengambil langkah cepat dengan mengalokasikan dana sebesar 16,6 triliun kepada Bulog tanpa bunga. Pemerintah pun menargetkan kebijakan tersebut akan menjaga keseimbangan antara kepentingan petani, pengusaha, dan konsumen. Dengan strategi yang disusun bersama dengan dukungan penuh dari Presiden Prabowo, pemerintah optimis dapat mengamankan stabilitas pangan nasional serta menjaga kesejahteraan petani dan masyarakat. Kemudian, perubahan harga komoditas pangan dapat menjadi penyumbang terbesar laju inflasi dikarenakan dengan jumlah penduduk yang cukup besar, permintaan bahan makanan akan menjadi cukup tinggi. Komoditas utama penyebab inflasi Februari 2025 adalah beras, cabai merah, telur ayam, daging sapi, dan minyak goreng. Inflasi komoditas-komoditas itu lebih tinggi dibandingkan periode sebelumnya. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa harga kebutuhan pokok terus naik setiap bulannya. Dan juga ada beberapa faktor yang mempengaruhi kenaikan harga barang tersebut, antara lain iklim yang terus berubah-ubah, permintaan barang yang meningkat, penimbunan barang, dan sistem pasokan barang terganggu melalui dari produksi sampai ke distribusi barang. Seperti yang kita ketahui, akhir-akhir ini di bulan Januari Februari iklim tidak menentu, kadang hujan, kadang panas. Itu juga bisa mengakibatkan gagal produksi dan juga gagal panen seperti beras, jagung, dan yang lainnya. Kemudian permintaan barang yang terus meningkat. Jadi dari Februari ke Maret ini akan menuju bulan suci Ramadan, jadi
permintaan barang tentu akan meningkat, apalagi kebutuhan pokok. Oleh karena itu, diperlukan rekomendasi kebijakan agar harga bahan pangan tetap stabil, yaitu pemerintah lebih selektif dalam membuat desain program yang mendasar. 2. Menggagas program ketahanan terhadap kebutuhan pokok secara mandiri dan tidak bergantung dari impor. Kemudian melibatkan partisipasi dari masyarakat di bawah pengendalian pemerintah agar tidak terjadi pro dan kontra. Kemudian pemerintah menyusun roadmap ketahanan pangan terstruktur seperti di Bappenas, itu ada roadmap-nya. Kemudian apa sih dampak dari kenaikan harga pokok terhadap tingkat daya beli masyarakat? Berikut ada beberapa dampak signifikan yang ditimbulkan. 1. Dampak pada sektor usaha kecil. Jadi usaha kecil yang mengandalkan bahan baku dari bahan pokok seperti warung makan dan pedagang pasar tradisional juga terdampak. Mereka harus menyesuaikan harga jual yang seringkali membuat mereka kehilangan pelanggan. Kemudian kondisi ini memperberat beban usaha kecil dan mikro yang menghadapi banyak tantangan. Kemudian 2, strategi penyesuaian rumah tangga. Untuk mengatasi kenaikan harga, banyak rumah tangga akan melakukan berbagai strategi penyesuaian seperti mengurangi pembelian barang tidak penting, beralih ke bahan makanan yang lebih murah dan substitusi. Kemudian menambah jam kerja atau mencari pekerjaan tambahan untuk meningkatkan pendapatan. 3. Intervensi pemerintah. Jadi pemerintah biasanya menanggapi kenaikan harga bahan pokok dengan berbagai kebijakan seperti subsidi harga untuk bahan pokok tertentu, operasi pasar murah, pengendalian distribusi dan stok bahan pokok, pengaturan harga melebihi kebijakan tarif impor dan ekspor. Namun, efektivitas kebijakan ini seringkali bergantung pada pelaksanaannya di lapangan. Untuk faktor-faktor yang mempengaruhi kenaikan harga bahan pokok, harga bahan pokok dapat naik karena berbagai faktor seperti permintaan, pasokan, biaya produksi, dan kebijakan pemerintah. Hukum permintaan menyatakan bahwa jika harga barang pokok naik, maka permintaan akan turun. Sebaliknya, jika harga barang pokok turun, maka permintaan akan naik. Kemudian ada beberapa saran untuk kebijakan pemerintah, seperti kebijakan pemerintah untuk menangani kenaikan harga pokok bisa melibatkan berbagai langkah, tergantung penyebab kenaikan harga bahan pokok. Beberapa saran atau kebijakan yang dapat diterapkan meliputi: 1. Subsidi barang pokok. Pemerintah dapat memberikan subsidi kepada produsen atau konsumen untuk menekan harga barang pokok. Kemudian 2. Kontrol harga. Menetapkan harga maksimum untuk barang-barang tertentu guna memastikan harga tetap terjangkau. Kemudian 3. Insentif produksi. Memberikan bantuan atau insentif kepada produsen seperti keringanan atau pajak subsidi. Kemudian 4. Intervensi pasar oleh Bulog atau BUMN. Pemerintah dapat melakukan operasi pasar dengan menjual barang pokok langsung ke masyarakat dengan harga yang lebih rendah dari pasar. 7. Penguatan rantai distribusi. Memastikan rantai pasok berjalan efisien dan mengurangi peran tengkulak atau spekulan yang menaikkan harga secara tidak wajar. Namun, kebijakan yang diambil sebaiknya berdasarkan analisis mendalam mengenai penyebab kenaikan harga
Apakah karena faktor produksi, distribusi, permintaan yang meningkat? Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.